Rasul-rasul Allah itu diutus oleh Allah. Mereka menyampaikan ayat-ayat Allah yang bersifat basyir, yang mengembirakan, dan ancaman supaya tidak ada bagi manusia alasan atau bantahan di pengadilan Allah setelah datangnya Rasul. Dan adalah Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat yang kita baca, surat An-Nisa ayat 165. Topik kita visi dan misi Rasulullah SAW. Sekali lagi, topik kita visi dan misi Rasulullah SAW. Pengajian visi dan misi ini amat panjang. Alhamdulillah kita bisa 2 kali pertemuan. Minimal kita bisa memahami secara garis besarnya. Memahami visi dan misi Rasulullah SAW itu amatlah mutlaknya. Kegagalan baik pribadi, rumah tangga, kelompok, organisasi, dan negara Islam mendunia, kegagalan yang paling fundamental, yang paling urgen adalah tidak samanya visi umat Islam. Ini penting kita sadari, terlebih-lebih pada saat kita mempelajari, mengilmui seperti yang kita adakan sekarang, siasat syar'iyyah. Dalam bahasa lebih sederhananya, politik Islam. Itu amat pentingnya memahami visi ini. Sehingganya dengan memahami visi ini, kita bisa mengerti tujuan yang kita capai, target yang kita capai. Jadi visi itu dalam bahasa Indonesia adalah tujuan, atau lebih tepat lagi target yang mesti dicapai bagi seorang Rasul kalau dia visi Rasulullah SAW. Mutlak. Ini yang penting harus kita sadari hal yang demikian. Jadi sekali lagi, visi Rasulullah SAW ini amatlah menentukan keberhasilan, kesuksesan kita, baik dari segi keluarga, sampai nanti bernegara, sampai seluruh manusia. Kita tanggung-tanggung dahsyatnya itu. Sehingganya kita dengan membaca dari pengajian ini, kita sudah bisa menilai, inilah kegagalan umat Islam yang urgennya. Karena tidak sama dengan visi tadi. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tujuan memahami visi itu, pertama, supaya kita punya target yang sama. Itu yang penting. Jadi kenapa kita memahami visi Rasulullah SAW tadi? Pertama, kita secara pribadi, atau nanti masuk kelompok, atau nanti masuk organisasi, atau nanti kita sebagai kepala negara dan segala macamnya, kita punya visi yang sama. Sama target yang kita capai. Inilah yang harus kita pahami. Karena sama target yang kita capai, secara otomatis misinya sama. Target itu didukung dengan misi yang harus sama. Begitu kita sudah memahami hal yang demikian, yang kedua, kita harus paham bahwasanya yang langsung masuk surga itu adalah Rasul dengan para sahabat. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an
Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang mula-mula dan terdahulu dan mula-mula itu dari orang Muhajirin dan Ansor dan orang yang mengikuti mereka, yang ittiba kepada Rasul dan kepada orang-orang yang sama-sama dengan Rasul. Walladzina taba'um bisa radhiyallahu anhum. Allah reda kepada mereka. Pada siapa? Kepada Rasul. Pada siapa lagi? Orang-orang yang bersama Rasul. Begitupun orang yang ittiba kepada mereka. Dalam Al-Quran penting kita sadari, berasulullah itu ada dua. Pertama ati'ur rasul, yang kedua ittiba'ur rasul, mengikut kepada Rasul. Kalau ati'ur rasul, begitu kita mendengar perintah Rasul, hadis Rasul, itu kita taati. Tapi kalau ittiba'ur rasul, itu prosesnya, tahapannya, langkahnya, target yang dicapai. Tidak boleh keluar. Ini penting kita memahami visi ini. Kemana Rasulullah memulai? Apa langkah-langkahnya? Apa targetnya? Ini yang penting. Maka itu ingin kita masuk surga secara langsung, ingat, ingin kita masuk surga secara langsung, tidak ada lain caranya. Harus kita samakan visi kita dengan Rasulullah SAW dan ikuti beliau dengan para sahabat sampai kepada targetnya. Ini yang kedua yang penting kita sadari hal demikian. Pentingnya kita mempelajari visi tersebut. Yang ketiga, acuan dalam mengambil keputusan. Acuan dalam mengambil keputusan begitu terjadi perbedaan. Disinilah kegagalan umat Islam. Ini gagal di sini karena tidak punya visi yang sama. Akhirnya timbul nanti perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan pendapat, dan sering bertengkar dengan hadis. Yang hadis dipersoalkan nanti yang sahihnya, yang dipersoalkan nanti yang doifnya, atau nanti yang hasannya, atau nanti taruhlah yang mutawatir, tanggung-tanggung. Siap mereka sibuk di situ. Kalau kita memahami visi, terjadi perbedaan, taruhlah kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A menurut kita, pendapat kita, guru kita, buku kita, ini hadisnya doif. Kelompok A. Sementara kita kelompok B, ini hadisnya sahih ini. Atau lebih tinggi lagi levelnya hadis mutawatir. Bagi orang yang paham dengan visi, dia akan melihat visinya. Kalau sama visi, ya, walaupun hadis itu doif, tapi kalau saya sama dia, walaupun hadis yang dia pakai doif, saya akan tetap bersamanya. Ini bedanya kalau kita memahami visi. Jadi begitu nanti kita memahami hadis-hadis siasah syariah itu, kita fokus kepada visinya. Akan timbul nanti karena pada prinsip kita pahami dalam ilmu hadis, terjadi perbedaan pendapat. Misalnya hadis satu ulama mengatakan itu doif. Hadis satu ulama lagi bisa saja mengatakan hadis itu hasan. Satu ulama lagi tapi nanti ada yang mengatakan hadis itu sahih. Terjadi perbedaan pendapat, itu tergantung dari sikonnya, situasi kondisinya, atau subjeknya. Itu penting. Contoh sederhana lah misalnya bapak-bapak. Nah, kita tahu babi itu haram. Itu hukum yang telah ditetapkan Allah. Di kondisi pada saat kita tidak ada yang dimakan, hukum yang haram itu berubah. Karena kondisinya, karena subjeknya. Inilah yang penting pemahaman visi itu. Jadi sudah tiga ya. Kalau terjadi perbedaan, kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih gampang, lebih mudah. Nanti karena kita nanti dibahas dengan ustaz-ustaz yang lain, masalah siasah syariah itu akan bermacam-macam prakteknya. Akhirnya kita kebingungan sendiri, mana yang kita pegang? Ulama begini, ulama begitu. Itu kegagalan kita. Sudah tiga kita sampaikan itu. Yang keempat,
memotivasi kita untuk terus meningkatkan amal. Memotivasi kita, mendorong kita berusaha meningkatkan amal-amal kita. Karena target, karena visinya belum tercapai. Kalau bahasa sekarang, misalnya kita mau targetnya ke Padang. Karena belum sampai tujuan, walaupun nanti di Bukit Tinggi ada halangan, atau di Padang Panjang nanti ada halangan, hambatan, dan segala macamnya, kita terus-menerus berusaha untuk sampai. Tidak bisa lewat, misalnya taruhlah selain kemarin ini terjadi gempa, terjadi banjir segala macam, jalannya rusak. Tidak bisa, kita mungkin putar ke arah Solo lewat Sitinjau Lawi dan ke Padang. Termotivasi kita, tidak merasa puas dengan amal kita. Itu pentingnya kita memahami visi. Keempat, yang kelima, fokus ke tujuan, tidak gampang diadu domba. Ini penting nih, fokus ke tujuan, tidak gampang diadu domba dan perpecahan. Ini mutlak kalimat. Fokus ke tujuan.